syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama untuk menyembah Engkau Allah kami, Allah yang kudus, Allah yang suci. Engkau memperlayakkan kami beribadah bersama-sama, menyembah Allah yang kudus, dan kami berterima kasih kepadamu. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena pekerjaan kami, bukan karena apa yang kami perbuat, kami menjadi layak, tetapi Engkau sendiri yang memperlayakkan kami melalui pengorbanan-Mu yang tidak dapat kami bayar dengan apapun. Oleh karena itu hati kami, pikiran kami teduhkan di hadapan-Mu. Isilah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu menguasai seluruh kehidupan kami, agar hidup kami benar-benar berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29 kita akan baca dalam bentuk responsorial. Kita baca bergantian, saya baca ayat genap, kita semua ayat ganjil. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya mengomong, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan perbuatan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat berkata. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak suruh yang namanya terdapat di surga, dan yang kepada Allah yang mengampuni semua orang, yang kepada orang-orang benar dan telah menyelesaikan dosa, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Janganlah supaya kamu jangan mewakili dan berfirman, sebab jika mereka yang mewakili dengan mereka yang bermakna di bumi tidak cukup, apalagi kita kembali dari Dia yang bicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ini memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bahkan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Dia menjadikan supaya kita tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab kita adalah api yang menghanguskan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Tema magang kita hari ini, api yang menghanguskan. Jarang tema kita hangus, terbakar, ya, tapi ini api yang menghanguskan. Kapan mulai terjadi kata api menghanguskan ini? Ini ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tiba di sebuah gunung namanya Gunung Sinai. Mari kita membaca dari Keluaran pasal 19, ini latar belakangnya. Keluaran pasal 19. Ayat 17 sampai 20. Keluaran pasal
19 ayat 18 sampai 20. Ya, kita akan baca mulai dari ayat 17. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai dipenuhi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun di atasnya dari api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu memetar asap. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam gurun. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Ya, ini latar belakangnya. Kenapa dikatakan bahwa Allah itu adalah api? Ketika bangsa Israel sampai di Gunung Sinai pada bulan ketiga, ya, pada perjalanan dari Mesir sampai ke Gunung Sinai itu pada bulan ketiga, berarti 3 bulan lamanya. Dari Mesir ke Gunung Sinai 3 bulan perjalanan, bayangkan lamanya ya, jauh sekali, hampir 100 hari. 3 bulan berarti 90 hari perjalanan. Ketika tiba di situ, lalu Tuhan katakan, bawalah bangsa itu menghadap, bahwa saya akan turun, ya, turun di atas gunung. Maka di sekeliling gunung itu dibuat pagar supaya tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang pegang. Kalau dia mendekat dan memegang gunung itu, dia akan terbakar. Kenapa? Allah adalah api yang menghangus. Kenapa Allah dikatakan api menghanguskan? Karena Allah adalah Allah yang suci, Allah yang sangat kudus, Allah yang sangat suci. Maka tidak ada manusia yang berdosa yang mampu melihat Allah yang suci. Siapa yang melihat Allah yang begitu suci, dia akan mati, tidak ada yang tahan. Maka waktu Allah turun di atas gunung, semua bangsa Israel gemetar, tidak ada yang berani. Akhirnya bangsa itu berkata kepada Musa, jangan kami mendengar, jangan kami langsung mendengar suara Allah, biarlah Engkau sendiri yang menyampaikan kepada kami. Sejak itulah ada kata pengantar. Jadi kita harus tahu sejarahnya, mengapa ada pengantar. Dulu waktu perjanjian lama, awal manusia ada Adam dan Hawa, itu langsung Allah langsung berbicara. Tetapi di Gunung Sinai, ketika orang Israel mau bertemu dengan Allah, mereka nggak sanggup, mereka tidak mampu karena kesucian Allah. Karena Allah sangat kudus, manusia sangat berdosa, membuat mereka nggak mampu. Akhirnya dia katakan, Musa, kami tidak berani, kami tidak sanggup mendengar suara Allah yang seperti gemuruh. Dan dia katakan, biarlah Engkau saja yang menyampaikan kepada kami apa yang dikatakan Allah kepadamu. Maka pada zaman Musa yang menjadi pengantara antara Allah dan bangsa Israel. Dan kepada Musa juga diturunkan hukum Taurat. Musa yang menyampaikannya kepada bangsa itu. Jadi saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sangat suci, Allah yang sangat kudus. Tidak ada yang akan bisa bertatap muka dengan Allah yang kudus, karena kita bukan kudus. Ya, kita adalah manusia yang berdosa, maka kita tidak berani bertemu dengan Allah. Dengan demikian, Allah punya cara. Karena tidak ada manusia yang sanggup ya berhadapan dengan Allah yang suci, maka Allah sendiri punya cara. Dari Ibrani pasal 12 tadi ayat 24. Ibrani pasal 12 ayat 24 saya bacakan. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Ini
tetapi pengantara perjanjian baru. Kalau tadi pengantara perjanjian lama, ini pengantara perjanjian baru. Apa bedanya? Pengantara perjanjian lama itu hukum Taurat diberi kepada Musa, lalu Musa menyampaikan kepada bangsa Israel. Pengantara perjanjian baru, Allah sendiri yang turun. Ya, beda ya. Kalau ini Allah berfirman kepada Musa, Musa menyampaikan kepada umat Israel. Perjanjian atau pengantara yang baru, Allah dari surga turun, Allah yang berfirman, Allah yang berbicara. Kenapa Allah turun? Saudara tahu alasannya? Mengapa Allah sendiri turun ke bumi? Karena tidak ada manusia yang bisa menjumpai Allah. Ini sangat penting. Tidak ada seorang pun yang bisa menemui Allah, menjumpai Allah, menghadap hadirat Allah. Kalau bukan Allah yang datang, kita tidak bisa. Karena kita tidak tahu. Kita sudah seperti domba yang tersesat. Kita tidak tahu jalan pulang. Kita tidak kenal Allah. Kita tidak kenal pencipta. Maka Allah pencipta yang menjumpai kita. Dia turun ke dunia. Dia menjelma menjadi manusia. Dan lewat pengantaraannya, dia sebagai pengantara perjanjian baru menjadikan dirinya sama seperti kita manusia. Dan lewat itulah semua dosa kita disucikan oleh darah. Maka kita bisa berani menghadap Allah. Siapa yang belum mengerti akan perjanjian yang baru, pengantara perjanjian baru, dan belum disucikan oleh pengantara ini, kita tidak akan layak menghadap Allah. Jadi tidak ada yang bisa menghadap Allah dengan caranya sendiri, usahanya sendiri, kebaikan-kebaikannya. Karena sebaik apapun kita tetap statusnya orang berdosa. Status kita tidak berubah oleh perbuatan kita. Maka Allah bertindak. Allah menjadi pengantara perjanjian baru. Jadi sekarang kita hidup dalam pengantara perjanjian baru. Maka seringkali kita berdoa, apa doa kita? Setiap kali mengakhiri doa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Itu namanya pengantara. Pengantara perjanjian baru, melalui dia kita bisa datang ke hadapan Allah. Kalau bukan melalui pengantara ini, kita tidak akan sampai. Sama halnya dengan bangsa Israel, ada Musa sebagai pengantara yang berbicara kepada mereka. Sehingga Musa menyampaikan kepada Allah. Allah berbicara melalui Musa. Musa sampaikan kepada umatnya. Sekarang Allah sendiri turun menjadi pengantara perjanjian baru. Dan dia berfirman melalui Alkitab. Jadi Tuhan Yesus langsung ya. Kalau tadi melalui pengantara manusia, sekarang dia sendiri yang langsung datang ke bumi dan berfirman kepada kita. Sudah lengkap di dalam Alkitab ini. Berarti firman Allah sudah ada tertulis. Kalau mau mendengar suara Tuhan berbicara, dengarkanlah firman-Nya. Ketika mendengar firman berarti, oh saya sedang mendengar suara Tuhan. Saya sedang mendengar firman Tuhan. Dia sedang berbicara kepada saya. Bukan seperti pada zaman dulu, langsung ya dengan suara kebenaran. Kalau sekarang melalui Alkitab, inilah firman Allah. Jadi saudara-saudara, siapa yang menyampaikan firman Allah kepada kita zaman sekarang, itulah hamba-hambanya yang dipilihnya. Jadi ada hamba-hamba yang dipilihnya. Dia sendiri yang memilih ya, bukan pilihan manusia. Tetapi Allah memilih, Allah yang memperlengkapi, dan Allah yang memberikan firman kepada hambanya untuk disampaikan. Sehingga isi firman ini hamba Tuhan akan lebih mengerti ya, karena dibukakan oleh Tuhan. Kenapa firman banyak orang gak mengerti? Kenapa rahasia Tuhan banyak yang tertutup? Karena ini benar-benar firman Allah, bukan firman manusia. Kalau ini perkataan manusia gampang kita mengerti, tapi karena ini firman Allah tidak gampang mengerti.
Kalau pelajaran umum kan gampang ya, dipelajari, dihafal, dapat. Ini kalaupun dihafal-hafal nggak akan ngerti. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan Allah. Allah yang bukankan, Allah yang nyatakan, barulah kita bisa mengerti. Jadi kalau saudara sudah mengerti, itu anugerah. Jangan sepelekan. Siapa yang mengerti rahasia Allah, itu merupakan anugerah kepada kita. Kemurahan Tuhan. Jangan karena sudah dibukakan tidak dihargai. Waktu belum dibukakan kita berjuang. Sesudah dapat nggak berjuang lagi. Harusnya tetap ya. Sebelum dapat berjuang mendapatkannya, sesudah dapat berjuang menyampaikannya, supaya banyak orang mengerti dan mendapat keselamatan. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan dalam ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Dia ini Kristus tadi, karena Dia pengantaranya. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Orang yang menolak hukum Taurat saja tidak akan luput dari hukuman. Itu lebih parah dulu. Kalau orang yang menolak hukum Taurat langsung dihukum pada saat itu juga. Sekarang karena kita sudah di bawah kasih karunia, hukuman tidak langsung dilakukan. Maka banyak orang menganggap sepele. Kenapa? Tidak langsung dihukum. Kalau dalam hukum Taurat, siapa yang bersalah langsung dihukum. Maka contohnya perempuan yang kedapatan berbuat zina mau dilempari dengan batu. Itu hukuman. Siapa yang berbuat zina, siapa yang kedapatan akan dilempari dengan batu sampai mati. Itulah hukum Taurat. Hukum Taurat pada waktu itu langsung ya, ketika ketahuan langsung dihukum. Pada zaman kita sekarang, zaman Kristus berfirman, tidak langsung dihukum, tetapi pasti dihukum. Jangan kira kalau tidak langsung dihukum bahwa hukuman itu tidak akan datang. Kenapa sekarang bersalah, berdosa, berjahat gak langsung dihukum Tuhan? Ini namanya masa kemurahan. Waktu ini adalah waktu kemurahan, waktu kasih karunia, waktu kesabaran Allah. Maka Roma 2 ayat 4 katakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kelapangan hatinya, dan kesabaran? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi Allah tidak langsung menghukum kita pada zaman ini karena Dia sabar. Untuk apa Dia menghukum kita? Apa untungnya kalau kita ke neraka? Tidak ada keuntungan di dalam diri Allah kalau manusia dihukum ke neraka. Maka sebelum kita mengeraskan hati kita, Dia sabar. Sampai kapan kesabaran Allah menurut saudara? Sampai berapa lama Allah sabar? Sampai kita mati. Sampai kita menghembuskan napas terakhir, disitulah kesabaran Allah berakhir. Waktu seseorang mati, di situ hukuman terjadi. Jadi selama kita hidup ini masa kesabaran Allah, pakaikanlah untuk bertobat. Pakaikanlah untuk berbalik, datang kepadanya. Jangan kira, oh sampai sekarang banyak kok yang jahat, banyak kok berbuat dosa gak dihukum kok gitu ya. Tapi hukuman itu pasti datang. Hukuman Allah pasti terjadi walaupun saat ini Allah masih sabar saudara. Jadi kalau Dia sabar, hargailah kesabarannya, pakaikanlah kesabarannya sebagai kesempatan bagi kita untuk berbalik kepadanya, untuk datang kepada Tuhan. Jangan sampai terlambat. Kalau sudah terlambat, tidak ada lagi ampunan. Terlambat sudah, kau bertobat anakku, kan gitu ya. Kalau sudah terlambat, tidak ada ampunan. Tapi kalau sekarang kita bertobat, masih diampuni Tuhan. Marilah anakku, aku sudah mengampuni engkau. Walaupun engkau jahat,
hilangnya kembali kepada Bapaknya. Bapaknya menyambut dia. Tuhan akan menyambut saudara ketika saudara berbalik kepadanya. Jangan keraskan hati. Hargailah kesempatan. Kesempatan ini kesempatan yang terakhir. Tidak ada kesempatan kedua. Perhatikan, kehidupan manusia hanya satu putaran. Putaran pertama mulai dari lahir. Lahir, besar, lalu tua, kembali mati. Ini satu putaran. Sesudah kita kelilingi satu putaran, tidak akan terulang putaran kedua. Hidup hanya satu putaran. Berarti kalau satu putaran, saudara sekarang bukan lagi di titik awal. Hidup kita bukan titik awal lagi karena kita sudah besar. Berarti kita sudah jam berapa? Ya, kan ini titik awal ya. Lalu sampai di sini kita jam berapa? Ada yang jam 3, ada yang jam 2, ada yang jam 5. Sebentar lagi akan tenggelam mataharinya. Sebentar lagi kita akan pulang. Iblis tidak pernah ingatkan. Iblis katakan apa? Kau akan hidup 1000 tahun lagi. Ya, itu kata iblis. Kenapa? Supaya kita asik. Lupa aku akan pulang. Maka kita dibuatnya asik di dunia ini. Benar ya? Walaupun susah kita dibuatnya asik. Udah susah asik, lucu ya? Susah asik, lalu ditawarkan enak, kita mau nggak respon gitu, berlambat-lambat. Jadi ingat, ada Tuhan memanggil, mengasihi, sabar, menunggu saudara. Ada musuh, dia akan menunda-nunda kesempatan saudara. Cara dia menunda kesempatan adalah membuat kita asik. Ya, asik. Orang yang asik kan lupa waktu ya. Coba orang asik main judi, lupa dia jam berapa? Udah pagi rupanya karena asik. Asik main game, udah jam berapa ini? Gitu. Gak tidur pun gak apa-apa karena asik. Rupanya sudah pagi. Kalau kita pun dibawa iblis asik terhadap sesuatu di dunia, lupa pulang. Pulang, kata mereka. Terlalu asik, sudah pulang rupanya. Kan gitu ya. Terlalu asik, aku terlalu menikmati, rupanya sudah dipanggil pulang. Terlambat. Pulang dengan tidak mempersiapkan diri. Pulang dengan tidak bertobat. Pulang dengan tidak mendapat hidup kekal. Celaka 12. Celaka 12 saudara. Ini sedikit orang menganggap enteng, menganggap hal biasa. Padahal ini hal yang sangat penting. Hal yang paling luar biasa. Yang paling luar biasa adalah memikirkan kemanakah aku, kemanakah jiwa. Karena jiwa ini pasti pulang. Tidak mungkin di bumi terus. Kita pasti pulang. Maka Tuhan sabar. Mengapa Tuhan tidak langsung menghukum saudara? Walaupun ketahuan ya, bukan Tuhan tidak tahu kejahatan saudara, tahu. Masih di pikiran dia sudah tahu. Belum dilakukan Tuhan sudah lihat. Tapi mengapa dia tidak langsung menghukum? Kadang-kadang kita kalau ada teman kita, saudara kita, tetangga kita yang berbuat jahat kepada kita, apa dalam benak kita? Kok nggak dihukum dia ya? Kan gitu ya. Kapan dia dihukum? Kok lama kali? Itu kepada orang lain kita mau cepat dia dihukum. Tapi kita yang berbuat jahat, berbuat dosa kepada Tuhan, pernahkah kita bilang, kok aku nggak dihukum ya? Kok lama kali Tuhan menghukum aku? Harusnya kan diri kita yang kita lihat. Ini orang yang berbuat salah yang kita lihat, kenapa dia aman-aman aja? Lalu coba balikkan, kenapa saya aman-aman aja? Padahal saya belum bertobat. Saya menolak Tuhan. Saya sendiri dengan Tuhan. Kok aman-aman? Oh, berarti Tuhan sabar menanti saya. Dia sabar supaya saya berbalik, memakaikan waktu yang masih ada, memakaikan kesempatan yang ada. Ya, tidak ada manusia yang tahu dengan cara apa dia mati dan di mana tempat matinya, jam berapa dia mati, hari apa, umur berapa, tidak ada yang tahu. Jadi kalau kita tidak ada tahu kapan, bersiap, persiapkan diri, berjaga-jaga kapan. Kapanpun kita dipanggil, nggak perlu ditakutkan.
Jadi saudara-saudara, kalau pada zaman perjanjian lama orang yang melanggar hukum Taurat akan langsung dihukum. Pada zaman perjanjian baru berdosa bersalah jahat sekali tidak langsung dihukum karena Allah sabar menanti kita berbalik. Tetapi ingat, hukuman yang akan ditimpakan jauh lebih parah, jauh lebih hebat, karena dijauhkan dari hadirat Tuhan untuk selamanya. Apa maksudnya dijauhkan dari hadirat Tuhan? Semua milik Tuhan tidak diberikan lagi kepada kita. Sekarang jarak kita, matahari masih diberi, udara masih diberi, makanan masih diberi, semua yang kita perlukan masih Tuhan berikan. Tapi hukuman kekal, semua milik Tuhan akan ditarik. Tidak ada lagi. Terpisah dengan Allah selamanya, itu hukuman kekal. Jadi kalau demikian saudara, dengan bertambahnya usia kita, itu artinya bertambah dekat kepada penghukuman. Tambah usia kita, tambah dekat ke penghukuman kalau kita tidak berbalik kepada Tuhan. Maka kesabaran Tuhan adalah satu hal yang sangat berharga untuk dipakai. Jadi orang yang di bawah hukum Taurat aja tidak luput, melanggar hukum Taurat tidak luput dari hukuman, apalagi melanggar Dia Allah yang datang, yang berfirman kepada kita. Siapa yang menolak Dia yang langsung berfirman bagi kita, tidak akan pernah luput dari penghukuman. Nah, kita baca dari 26 ayat 26 bersama-sama. 2, 3 ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara tahu maksudnya satu kali lagi? Berarti dulu pada zaman Musa, waktu di Gunung Sinai, gunung itu goncang sekali. Kehadiran Allah menggoncang gunung itu sehingga mereka semua gemetar. Lalu sekarang Allah berjanji. Ini dalam janji ya. Kalau dulu sudah goncang, sekarang dalam janji satu kali lagi. Maksudnya bahwa bumi ini tidak akan bertahan. Satu kali lagi bumi, bukan hanya bumi, tapi juga langit akan digoncangkan oleh Tuhan, akan digulung oleh Tuhan. Berarti bumi ini bukan tempat selamat. Ini yang Tuhan mau sampaikan. Satu kali lagi Aku menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan juga langit. Bumi dan langit digoncang Tuhan, kemana kita pergi? Kalau langit bumi digoncangkan Tuhan, saudara pergi kemana? Gak ada tempat pergi. Maka sebelum digoncang, siapkan rumah saudara. Ya, siapkan rumah kita, tempat yang kekal di surga, supaya waktu langit bumi digoncang, kita sudah ada tempat berlindung, tempat berteduh, tempat tinggal untuk selamanya. Siapa yang belum punya rumah di surga, ketika langit bumi digoncang, dia tidak akan mendapat tempat lagi. Di bumi tidak, di surga tidak. Lalu kemana? Ya sebelahnya lah. Karena ada sebelah surga itu apa kan gitu ya? Sebelah-sebelahan dia. Karena tak mendapat tempat di surga berarti sebelah surga. Rumah saudara sebelah surga itu namanya ya neraka. Sudah jelas alamatnya kan? Ya. Sudah jelas alamatnya di mana? Neraka. Ya. Kalau belum mempersiapkan diri sekarang, berarti waktu bumi dan langit digoncang, alamatnya sudah jelas di api neraka. Kengerian atau tidak? Kita masih bisa senyum sekarang, tidak akan neraka. Tapi nanti waktu masuk neraka saudara, gigi bergerak ya. Nanti masih bergerak karena terlalu sakit, terlalu mengerikan. Banyak orang tak yakin, maka tak serius cari Tuhan. Dia kira itu menakut-nakuti. Gereja itu nakut-nakutinya. Masa dibilang neraka? Tuhan kan sayang. Mana mungkin dimasukkannya ke api alam ciptaannya. Perhatikan saudara, Tuhan memang sayang, Tuhan memang pencipta, pemilik, maka disediakan surga untuk kita. Tapi karena kita tidak mau berbalik kepada Dia, maka kita akan pilih, itu pilihan kita sendiri, neraka.
saudara mau belajar, itu harus jelas bagi kita bahwa surga itu adalah tempat kesenangan yang disediakan Allah untuk umatnya, manusia, ciptaan. Dengan cara apa? Bagaimana orang bisa masuk ke rumahnya surga yang mulia? Melalui pengantara perjanjian baru, melalui Yesus. Karena tanpa Dia tak ada yang berani menghadap Allah yang suci sebelum kita disucikan oleh darah Kristus. Karena Allah begitu suci, terlalu suci, tak ada yang sanggup menghadap Allah sebelum kita disucikan. Berarti yang sanggup menyucikan manusia dari semua dosa dan kejahatannya adalah darah Kristus yang suci. Maka Dia datang ke bumi, Dia menjadi pengantara perjanjian baru, bukan perjanjian lama, tapi perjanjian baru. Dia sendiri datang, Dia sendiri persembahkan darahnya, Dia sendiri yang memanggil kita. Ini perjanjian baru. Mari kita menghargai saudara. Kenapa? Karena kita tahu bahwa langit bumi satu kali lagi akan digoncangkan. Kapankah satu kali lagi ini? Satu kali lagi langit dan bumi akan digoncangkan oleh Tuhan, dikurung oleh Tuhan. Tak ada lagi apa-apa di bumi ini. Pada waktu Yesus datang kedua kali, ketika Dia datang kedua kali, langit bumi akan digoncangkan dan tidak ada lagi yang akan tinggal di bumi. Semua akan pindah. Yang masih hidup, yang belum bertobat, pindah ke alamat yang sudah Dia pilih, ke rumahnya tadi ya. Yang sudah bertobat, yang sudah percaya Kristus, dia pindah ke alamat yang jelas. Itulah surga yang kudus. Jadi masing-masing nanti penduduk bumi akan menuju tempatnya yang sudah dia pilih selama hidup ini. Jadi pilihan itu terserah pada Anda. Tuhan gak pernah paksa. Tuhan gak membuat kita seperti boneka. Tuhan tidak paksa kita seperti robot. Kalau robot kan bisa dikendalikan ya, maju, mundur, kanan, kiri, ini robot. Saudara mau dibuat Tuhan robot? Tentu tidak ya. Kita dikasih akal, kita diberi pikiran, kita diberi kehendak bebas, bebas memilih. Pilih Allah selamat, tolak Allah binasa. Ini namanya hak kebebasan, dihargai oleh Tuhan. Tuhan sangat menghargai manusia. Maka Dia tidak jadikan kita bonekanya, tapi Dia hargai pikiran kita, hargai kehendak kita, sehingga kita yang memilih Dia. Kapan orang bisa memilih Dia? Waktu sadar. Kalau orang nggak sadar nggak memilih Tuhan. Ya. Selagi saudara sadar inilah pilih Dia. Tapi kalau sudah sakit parah nggak akan sadar lagi. Pilihlah Tuhan. Kan bisa ya. Penyakitnya yang dia pikirkan. Maka lagi kita sehat, kuat, jernih pikiran, pikirkanlah siapa yang perlu kupilih dalam hidup ini, siapa yang kuikut waktu aku hidup ini. Pilihlah Yesus, karena Dia menjanjikan keselamatan. Jadi bumi bukan tempat kita selamanya, karena bumi akan digoncangkan satu kali lagi. Saudara percaya bumi akan digoncangkan? Ya. Makanya kalau bumi akan digoncangkan, siapkan rumah yang kekal. Ini bukan rumahku selamanya, karena langit bumi digoncangkan Tuhan. Aku akan pulang. Kalau nggak disiapkan sekarang, kemana nanti pulangnya? Ya, maka orang yang sudah tahu bumi dan langit digoncangkan, dia mempersiapkan rumah yang baru. Rumahku ada di mana? Ya, kan bukan di Sukamaju ya, kan bukan di Air Bersih, bukan di Mandala, bukan di Tembung, ya. Tetapi rumahku ada di surga. Rumahku ada di surga karena Allah datang mempersiapkannya bagi. Lewat Dia, lewat pengorbanannya, lewat darah yang dicurahkannya, Dia menyediakan tempat untukku. Maka siapa yang percaya Kristus, dia akan ikut ke rumah Bapa di surga. Berarti kamu milih sekarang atau nanti aja? Nanti aja mau mati. Ya, sekarang get aja dan dulu selagi kuat kita. Nanti mau matilah baru untuk Tuhan gitu. Ya, emangnya Tuhan
sampai seperti itu pemikiran orang. Tuhan itu adalah Allah pemilik, Dia mau yang terbaik, bukan mau yang sisa-sisa hidup kita. Ingat ya, Tuhan mau yang terbaik. Coba kalau saudara mau berumah tangga, berumah tangga, lalu saudara katakan, nanti lah ya sisa-sisa hidupku kita berumah tangga. Sekarang lagi buat-buatnya aku sama orang saja. Siapa yang mau? Gak akan ada yang mau. Manusia saja tidak mau, apalagi Tuhan. Maka selagi kita muda saat ini ya, selagi muda, selagi belum lansia maksudnya. Kalau sudah lansia kan banyak kali alasan. Pendengaran kurang, mataku kabur, kakiku goyang, sehingga dia gak pernah berbuat apa-apa untuk Tuhan. Maka sebelum lansia, pakailah waktu, pakai kesempatan untuk gencar membagikan kabar baik yang sudah kita terima. Jangan hanya untuk diri sendiri, karena kabar baik itu diperlukan untuk semua orang. Jangan tunda-tunda waktu. Ya, rugi gak para lansia ini? Gak ada berbuat apa-apa, sudah mau pulang. Pulang nanti ke surga ditanya Tuhan, udah pulang? Ngapain di sini? Kan gitu ya, ngapain aja di bumi? Halo, hai para lansia, ngapain di bumi? Kamu sudah percaya? Apa yang kamu buat? Sibuk Tuhan, gitu ya. Sibuk ngapain? Untuk yang binasa. Lalu apa yang kau bawa? Semua binasa. Karena sibuk untuk binasa tentu dibawa ke sana nggak ada, tinggal semua di bumi. Maka mulai pikirkan, semua kita pasti pulang kok. Kalau saya pulang bawa apa ke sana? Pulang kampung aja pikirkan oleh-oleh. Iya kan? Setiap kita pulang kampung apa oleh-oleh itu ya? Ini mau pulang ke rumah bapak, nggak bawa apa, tangan kosong. Mending tangan kosong ya. Dia aja nggak ikut itu ya, masih mending pula tangan kosong. Dia sendiri nggak masuk, itu paling celaka lagi. Ya maka serius memikirkan. Bumi langit akan digoncangkan. Siapa yang berfirman ini? Tuhan. Tuhan yang katakan. Tuhan berjanji. Biasanya kalau Tuhan berjanji, semua pasti jadi. Tidak ada janji Tuhan yang gagal. Apa yang Allah janjikan pasti digenapi. Kalau Dia katakan satu kali lagi aku akan goncangkan, itu pasti terjadi. Maka sebelum digoncangkan, mari responi panggilan. Datanglah kepada-Nya. Pakailah kesabarannya untuk berbalik kepada Tuhan. Jangan keraskan hati. Jangan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang binasa ini. Karena kita terlalu menyibukkan diri dengan perkara binasa, lupa memikirkan bahwa kita akan pulang. Kalau orang mengerti sebentar lagi dia pulang, pasti dia siap-siap. Ya, seminggu lagi aku akan pulang. Apa persiapan? Harusnya begitu dalam hati kita, sehingga kita siap-siap. Jangan anggap lama lagi, 1000 tahun lagi, 100 tahun lagi ya, karena usia kita di tangan Tuhan. Mari kita baca ayat 28. Kita baca bersama-sama 2 ya. Jadi karena kita menerima ajaran yang tidak tergoncangnya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang benar kepada-Nya dengan hormat dan takut. Karena kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Langit bumi tergoncangkan, kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Kalau itu menjadi kerajaan kita, itu menjadi rumah kita, menjadi pengharapan kita, marilah kita beribadah seperti cara yang Allah tetapkan. Apa punya cara yang Allah tetapkan? Kristus pengantar, tidak ada yang lain. Kristus melalui darah yang kudus kita disuntikan. Itulah cara ibadah yang Allah tetapkan. Terimalah itu. Jangan buat cara sendiri. Jangan pakai cara
Ketika kita berjalan, Dia bersama dengan kita. Kemanapun kita ada, Allah yang memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan, dan itu yang Dia berikan bagi kita. Harusnya kita hormat bagi Dia, takut akan Dia. Bagaimana beribadah dengan hormat dan takut? Hargailah persekutuan kita. Hargailah kehadiran Allah di tengah kita yang siap memberkati kita. Ketika kita ibadah, Allah siap memberkati. Lalu ketika Dia mau memberkati, memberikan berkatnya, dilihat, siapa mana? Aku mau berkati tadi, maaf saya nggak jadilah gitu ya. Jadi berkatnya ditarik. Dia mau memberkati setiap orang, tapi karena kita tidak menghargainya, maka berkat itu ditarik lagi. Rugi ya. Marilah kita beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, dengan menghargai anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui Tuhan Yesus. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita tidak akan bisa bertemu dengan Dia kalau bukan melalui pribadi Yesus. Itu artinya Allah adalah Allah yang menghanguskan, tapi Dia buat cara dengan menjelma menjadi manusia, dengan menumpahkan darahnya, supaya semua kejahatan manusia disucikan. Orang yang telah disucikan oleh Kristus lah yang bisa berhadapan dengan Allah. Ini maksudnya hormat dan takut. Allah menyucikan aku. Allah yang api menghanguskan bisa menyucikan aku, sehingga aku berani berhadapan dengan Allah yang seperti ini. Allah yang suci, Allah yang kudus bisa berhadapan dengan aku yang berdosa, karena Dia sendiri yang berkarya. Dia yang bekerja menyucikan aku. Ini bukan hasil karyaku, bukan usahaku, bukan pekerjaanku, tapi Dia sendiri yang memikirkannya, mengerjakannya untuk kita. Sehingga bagian kita adalah menghormati dengan takut dan gentar. Marilah kita beribadah sesuai dengan cara yang berkenan bagi Allah melalui Yesus Kristus yang telah menumpahkan darahnya bagi saudara satu kali untuk selama-lamanya. Kalau saudara menerima percikan darah Kristus, saudara disucikan dan berani berhadapan dengan Allah yang adalah api yang menghanguskan. Berarti harusnya kita gentar luar biasa ya, berhadapan dengan Allah yang menghanguskan, Allah yang suci. Tapi aku bisa, kenapa? Karena sudah disucikan. Ini merupakan hal yang sangat berharga bagi orang-orang yang menerima pengampunan dosa. Orang yang sudah menerima pengampunan dosa, berharga bagi dia kematian Yesus. Maka dia beribadah dengan hormat dan takut. Saudara-saudara yang belum sampai kepada keselamatan, kepada penyucian, inilah jawaban bagi saudara. Kristuslah jawabannya. Dia menjadi pengantara perjanjian baru, bukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu perjanjian lama, Kristus perjanjian baru. Kita hidup dalam perjanjian yang baru. Pengantara perjanjian baru membuat kita suci dan berani berhadapan dengan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami tahu bagaimana bangsa Israel ketika Allah turun di atas gunung Sinai, mereka gemetar, mereka ketakutan menghadapi Allah yang suci karena mereka manusia berdosa. Tetapi pada zaman perjanjian baru, Kristus sendiri yang datang menjadi pengantara bagi kami, dan melalui darah-Mu yang kuduslah Engkau menyucikan kami, sehingga kami tidak takut berhadapan dengan Allah yang suci. Dan langit bumi akan digoncangkan oleh Allah, karena bukan bumi tempat kami selamanya, tetapi tempat kami yang kekal adalah kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Ketika kami percaya akan hal itu, itulah yang mempengaruhi kami, membuat kami dapat beribadah dengan cara yang berkenan bagi Tuhan, dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Berkatilah
firman-Mu ya Tuhan, supaya kami terima dan kami simpan di dalam hati kami, akhirnya menjadi iman. Dan setiap yang sudah percaya dapat menghargainya, menghormati Tuhan lebih daripada yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.